wali dari peserta didik KKC kelas 12 nih Bu. Nah, di sini dapat diceritakan apa alasannya panjenengan menyekolahkan putra-putrinya di PKBM Ki Hajar Dewantara. Boleh dari Ibu Linda. Alasan kenapa sekolah di PKBM Ki Hajar Dewantara? Jujur ya, alasan ya, jujur. Karena keluarga ya, karena mungkin keluarga ya, karena anak dua ini broken, jadi kalau kedua orang tuanya cerai, jadi mungkin mereka itu bingung mau milih sekolah di mana. Nggak, artinya saya sekolahkan di PKBM sini. Baik, selanjutnya Ibu. Alasannya. Anak saya kan masuk di sini ada 2 orang. Ya. Yang pertama anak saya namanya anak pertama itu Azhara Bilqis. Itu alasannya dia pertama tidak diterima di SMA negeri karena dia berkekeh ingin masuk di SMA negeri karena waktu itu nilainya hanya kurang sedikit itu, tetapi tidak bisa. Akhirnya dia down karena dia ngotot pengen di negeri, tapi kami memberikan saran nanti kalau kita memaksakan diri atau lewat belakang, saya takutnya nanti di kemudian hari mungkin ilmunya kurang bermanfaat atau bagaimana gitu. Sehingga dia saya daftarkan di sekolah swasta sampai 2 kali sekolah dia juga tidak mau, bahkan yang satu sudah masuk bahkan sudah bayar penuh semua DPP-nya dan uang seragamnya, sudah sekolah sekitar 2 minggu. Yang pertama dia saya sekolahkan di Batu. Yang pertama selama 2 bulan saya sudah bayar, bahkan dia saya ngekos, dia saya koskan di Batu, sudah saya cari koskan yang baik sesuai dengan keinginan dia supaya dia nyaman. Akhirnya dia masuk di situ sampai 2-3 bulan. Kemudian dia juga sudah mengikuti ekskul dan sebagainya, bahkan di situ dia ditunjuk akan diberi sebagai ketua OSIS di SMA di Batu karena dia memang disiplin dan tegas. Tapi lama-lama dia kayaknya kok nggak semangat gitu ya, nggak semangat, sering nggak masuk, alasannya sakit dan sebagainya, bahkan dia tidur nggak mau keluar dari kosan. Saya khawatir, akhirnya saya datang ke kosan, inginnya seperti apa. Akhirnya udah kalau gitu saya ajak pulang, saya sekolahkan di Malang, saya sekolahkan lagi di SMA swasta di Malang, saya sudah bayar penuh lagi. Kemudian dia kepala sekolah sudah menerima, masuk di situ 2 minggu di Malang. Kemudian dia pamit sekolah tapi tidak berangkat sekolah. Itu yang sudah kira-kira 1 mingguan. Saya ikuti dia kemana, saya takut kalau dia dengan pergaulan yang bebas. Saya ikuti dia, ternyata tidak, dia cuma kayak merenung dan sebagainya, tetapi di tempat yang aman gitu. Tapi saya biarkan aja, saya amati dari jauh. Setelah itu dia pulang terus besoknya berangkat lagi, saya ikuti lagi, ternyata ya benar ya seperti itu. Terus lama-lama saya dekati, terus saya cari informasi sekolah-sekolah lewat Google itu. Akhirnya saya ketemu di sini, saya coba ke sini, saya waktu itu ketemu dengan Bu Erin, saya minta tolong bagaimana ini. Akhirnya dia masuk ke sini, alhamdulillah. Dia tapi masih nggak mau ketemu dengan orang. Waktu itu dia di sini ada online kan, jadi dia mengikuti yang secara online itu. Tetapi komunikasi dengan Bu Erin saya tetap terjalin, nggak pernah putus. Saya memonitor anak saya itu. Kemudian di sini sampai mengikuti ujian, alhamdulillah dia bisa mengikuti, dia kayaknya udah sembuh gitu, pelan-pelan sembuh. Tapi saya tetap masih semangat, terus kasih dorongan. Terus akhirnya dia mau, bahkan dia waktu terakhir mau ujian itu masuk perguruan tinggi, dia kepinginnya di UM. Waktu itu di UB, saya sarankan kalau UB saingan berat, ini aja di UM. Waktu itu juga minta ke Jakarta, saya juga tidak mengizinkan, harus di Malang karena rumah kita di Malang, sekolahan di Malang juga banyak, gak kalah baik dengan di kota lain. Akhirnya dia nurut di UM, alhamdulillah dia masuk UM, ngambil jurusan Fakultas Sastra Indonesia dan Daerah. Kemudian di situ dia bahkan di situ dia sekarang
mendapatkan IPK yang berakhir 4,0. Jadi dia itu dikatakan dari kelasnya itu dia yang paling tinggi. Dia sangat berprestasi, dan bulan kemarin dia berhasil mengikuti magang yang ikut Kemendikbud dari UM yang diterima hanya 2 orang, salah satunya Bilkis. Jadi dia di Jakarta, di Bogor, dia diterima di Bogor, kemudian mendapat gaji sekitar 0,28 satu bulannya selama 5 bulan. Kemudian dia di situ juga mendapatkan nilai yang baik, bahkan dia di sana membuat buku, bahkan bukunya sekarang juga sudah dicetak untuk di SMA yang di Bogor. Kemudian dia sekarang balik lagi ke UM karena sudah selesai. Dia sekarang mengerjakan skripsinya, dan mudah-mudahan, dan kami juga mendoanya, mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan skripsinya dengan lancar. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Jessy, monggo diceritakan. Itu ya, anak saya jujur ya, di sini harus bilang jujur ya. Jadi Jessy itu memang anak teman saya, anak angkat saya. Jadi bapaknya perwira dulu, lulusan Akabri tahun April itu ya, tahun 92. Dulu saya kerja di Sarinah, bapaknya di Alap-Alap. Terus hubungan baik karena ada masalah keluarga. Jessy anak yang keempat, sehingga dikasihkan saya. Kebetulan saya nggak punya anak. Selama ini prosesnya baik-baik aja ya, dari kelas TK sama bapak ibunya di Jakarta ya gitu. Jadi tinggal saya di Mulyorejo. Selama ini baik-baik saja, mulai SD sampai mulai TK ya, PAUD sampai SD kelas 6 baik. Setelah ibunya datang, mungkin ada bisikan ya, bisiki bahwa kamu anakku, padahal belum waktunya, sehingga dia goncang. Goncangnya tuh waktu SMP kelas 1, dia SMP 8, negeri 8. Waktu dia sepertinya goncang, terus di situ juga dibully karena anak saya anaknya tinggi, putih ya, lainnya kecil-kecil, jadi dibully juga. Terus dia itu akhirnya nggak mau sekolah, ternyata nggak mau sekolah, saya bingung. Tapi dia mengikuti ujian di rumah, waktu SMP 8 itu di ujian di rumah, akhirnya bisa naik kelas 2. Ke kelas 2 kok nggak mau sekolah sama sekali. Akhirnya saya panggil psikolog ya, yang naikkan dari SMP 8 UAD, sehingga diterapi di ibaratnya benang urut itu tadi dipudar, sehingga ketemu bahwa Jessy sudah tahu bahwa saya bukan orang tuanya. Jadi akhirnya harus kasih tahu. Akhirnya saya datangkan kedua orang tuanya, saya kasih tahu dengan terpaksa. Waktu itu nggak mau sekolah, akhirnya dia minta homeschooling. Saya sudah mendaftar ke Mayangkara, biayanya waktu itu jutaan sekali. Terus saya minta saya pindah ke Dignas, ke Pak Dodi. Waktu itu ketemu Pak Dodi, sama Pak Dodi disarankan untuk di sini PKBM sini. Kalau Mayangkara itu katanya masih apa ya, dia itu nanti kalau ujian masih gabung dengan SMP lain gitu ya. Jadi kalau sini kan berdiri sendiri, sehingga ikut masukkan di sini. Alhamdulillah saya ketemu Bu Erin waktu itu saya nangis karena anak saya nggak sekolah gitu ya. Akhirnya diterima di sini. Kebetulan ada corona ya, sehingga semasa dunia nggak sekolah itu mempercepat kesembuhan anak saya, sehingga akhirnya lulus SMP di sini. Terus dia minta umum, saya masukkan di SMA itu ya, Anda diterima di sana. Terus waktu itu dia jurusan IPA. Setelah IPA dia minta IPS. Setelah tatap muka pertama, dia nggak mau sekolah, minta balik di sini. Akhirnya SMA-nya di sini. Itulah cerita anak saya sampai sekarang. Alhamdulillah anak saya udah baik, udah mau keluar sama temannya, sudah mau waktu pertama masuk di sini SMP juga mau datang. Terus sudah mau sosialisasi dengan keluarga, dengan orang tuanya. Itu karena bantuan dari keluarganya, bapak ibunya saya suruh karena atas saran Bu Erin, hubungan saya dengan ibu kandungnya, dengan bapak kandungnya harus baik. Jadi saya sarannya Bu Erin saya terima. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah baik anak saya. Cita-citanya dia lulus dari sini mau kuliah gitu di UB, tesnya mintanya begitu, kalau nggak di UM sudah begitu aja. Terima kasih Bu. Berarti di sini Bu Linda putranya ada 2 orang yang di sini paket B dan C. Paket C semua. Iya, awalnya paket B, di sini Iya. paket C. Untuk
Ibu Ibunda Jessica, ada Mbak Bilkis dan Mbak Iya, Jessica Jessica. di sini. Untuk Ibunda Jessi tadi Jessi di paket B, kemudian melanjutkan paket C di Iya. sini. Oke. Saya kira untuk wawancara wali murid cukup sampai di sini, Ibu. Terima kasih. Oke. Dilanjutkan dengan Bu Linda mungkin ya untuk forum perwakilan masyarakat. Nah, Bu Linda, terkait forum perwakilan masyarakat ini, kira-kira program apa saja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Ya, masih mengikuti yang tahun lalu ya. Yang di sini masih belum. Yang tahun sekarang Masih masih belum. belum. Alasannya kenapa, Bu Linda? Kenapa belum ada program yang berjalan? Karena programnya masih belum disusun. Yang buat tahun ini Belum disusun. Untuk pelantikannya untuk FPM itu bulan Juli. bulan Juli tahun ini ya, Iya, Bu. Pak. Kemudian fungsi dari FPM sendiri itu apa fungsi utamanya selama ini? Mengikuti atau mengawasi program 1 tahun ke depan BKPM. Kurang masuk kalau Bu Linda. Oke, Bu Linda, kira-kira untuk program FPM atau fungsi utama FPM yang sudah berjalan sejauh ini sejak dilantiknya Bu Linda itu apa nih? Sejauh ini masih mengawasi aja. Mengawasi program-program Iya, BKPM. program-program Ya, karena masih baru, baru terbentuk sekitar 4 bulan yang lalu ya. Oke, sudah sekian, cukup sampai di sini. Bu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Nggih. Mohon doanya semoga hasil dari akreditasi hari ini kita bisa mendapatkan nilai A bagus-bagus lagi, A plus.